Halo Aquarius, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Shakira Vilneria. Apa kabar Aquarius semuanya? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga Aquarius selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk readingan kita kali ini yaitu yang akan mengejutkan dan buat kamu shock di 3 hari ke depan. Fokus ya, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk Aquarius di luar sana ya, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu Aquarius harus bijak dalam mengambil sebuah sikap. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke Aquarius, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang terbaca untuk di readingan kita kali ini. Dan di kartu pertamanya ada Five of Swords ya, ada Ace of Cups. Di kartu ketiganya ada Eight of Swords. Di kartu keempatnya ada kartu Death. Wow. Dan di kartu kelimanya ada Three of Cups ya. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Di sini sudah ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada ya Scorpio ya. Oke, jika readingan ini belum membaca energi kamu, jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu, karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan untuk setiap langkah, untuk setiap tindakan atau segala halnya. Dan di kartu pertama di sini ada Five of Swords ya, yang akan mengejutkan dan buat kamu shock di 3 hari ke depan, sampai membuat kamu pusing, sampai membuat kamu keliengan di sini ya. Karena aku melihat ada hal yang tidak baik yang terjadi, sesuatu hal yang tidak mengenakan atau sesuatu hal yang tidak kamu inginkan ini terjadi ya, padahal kamu baru lepas dari satu permasalahan. Kenapa harus dihadirkan lagi dengan permasalahan yang baru ya? Namanya juga hidup ya, kita hidup tidak akan lepas dari permasalahan, karena dari permasalahan lah kita belajar untuk lebih kuat ya kan, untuk lebih bijak dalam menyikapi apapun hal yang akan terjadi dan datang. Ataupun di sini aku melihatnya ada satu kekalahan yang terjadi, sehingga dari kekalahan ini terjadinya satu masalah ya kan, dimana di sini mungkin kamu melakukan suatu usaha, kamu melakukan suatu pekerjaan dengan kefokusan yang luar biasa, tetapi ya dari apa yang kamu lakukan, dari apa yang kamu kerjakan ini tidak berdampak hasil yang luar biasa gitu loh ya. Kamu mengalami suatu kekalahan ya, kamu mengalami sesuatu hal yang membuat kamu di sini stuck gitu loh. Ya udahlah, aku nggak mau lagi berusaha. Ya udahlah, aku nggak mau lagi berjuang. Karena aku melihatnya sepertinya di sini tidak ada peluang loh untuk aku berhasil, tidak ada peluang loh untuk aku bisa menang ya, sehingga mungkin menimbulkan permasalahan lain yang hadir dan datang gitu loh. Coba kamu lebih bisa bersikap bijak. Coba kamu pikirkan, kenapa terjadi kegagalan di sini? Kenapa kamu harus mengalami kekalahan? Berarti ada yang salah dari apa yang kamu kerjakan, dari apa yang kamu usahakan. Kamu cross check dulu di dalam dirinya kamu. Kamu jangan langsung nyalahkan keadaan, nyalahkan semesta di sini. Coba kamu tanya dulu, apa yang sudah salah dari dirinya kamu? Pasti ada satu kesalahan sehingga membuat kamu tidak berhasil dan tidak sukses di sini. Ya, kamu harus bisa menciptakan situasi yang baik-baik saja. Kamu harus menciptakan lagi kehidupan kamu secara normal, ya kan? Sampai kapan kamu terlalu larut dalam ketidakberhasilan kamu ini? Bangkit, berusaha kembali, aku yakin kamu mampu menciptakan hal yang baru. Dan kita lihat untuk di kartu keduanya ada Ace of Cups yang mengejutkan dan buat kamu shock di 3 hari ke depan. Sepertinya ya, aku melihat 3 hari ke depan seperti akan hadir ya,
seseorang yang baru yang akan menemani kamu, ya, yang akan memberikan suatu rasa cinta yang baru untuk hubungan asmara kamu, untuk percintaan kamu yang jelasnya di sini. Orang yang nggak pernah kamu sangka-sangka, orang yang nggak pernah kamu duga-duga akan hadir. Kamu sempat kaget gitu loh, kamu shock di sini. Kamu nggak nyangka aja, orang yang dulunya sudah benar-benar kamu kagumi, dalam diam dulu kamu mencintai dia, menunjukkan perhatian dan menunjukkan ketertarikannya terhadap kamu. Ya tentu saja kamu tidak akan melewatkan peluang yang bagus ini gitu loh. Karena kamu memang sudah menantikan, sudah seperti berhayal, jika kamu ngejalanin hubungan dengan seseorang ini kamu seperti apa, kamu akan berbuat apa gitu. Ya, yang jelas di sini berikan kesan yang terbaik, ya, berikan pandangan yang baik. Jangan membuat seseorang ini seperti ilfeel, ya, dari kamu dan tidak jadi untuk mendekati kamu. Dan kita lihat untuk di kartu ketiganya, ya, ada Eight of Swords, dimana untuk di kartu ketiga ini aku melihat seperti terjebak, ya. Sebagian dari kamu nih Aquarius, yang mengejutkan dan buat kamu shock di 3 hari ke depan, kamu seperti terjebak oleh perangkap seseorang. Ya bisa saja sebagian dari kamu ada yang mendapatkan seseorang yang mungkin selama ini dia inginkan, atau kamu akan dibersatukan dengan jalan jodohnya kamu. Dan sebagian dari kamu seperti akan dibersatukan, akan dipertemukan dengan orang yang manipulatif, orang yang penuh dengan kebohongan, orang yang penuh dengan kepalsuan. Kamu tidak menyangka, kamu tidak percaya bahwa kamu akan terjebak dalam satu hubungan yang tidak sehat. Awalnya sih ya berjalan normal, ya, awalnya sih happy, ya, kamu nggak tahu, ya, karena kamu seperti memasukkan energi seseorang ini dalam kehidupan kamu terlalu cepat, terlalu mudah, ya. Kamu nggak belajar dari kegagalan-kegagalan di masa lalu kamu. Coba di sini kamu lebih melihat seseorang itu dari hatinya, dari ketulusannya, dari kebaikannya, bukan dari cover luarnya saja. Ya, jadi kamu tertipu di sini, terjebak, sehingga membuat kamu terbatas untuk berpikir. Dia orang yang selalu ngatur kamu, orang yang seperti mempersulit hidupnya kamu. Ya sudah saatnya kamu untuk meninggalkan seseorang ini. Jangan mau semakin larut dalam keterikatan yang membuat kamu tidak berdaya. Ya, kamu harus bangkit, atau kamu di sini butuh seseorang untuk ngebantu kamu. Jangan lupa ya bahwa di luar sana banyak loh yang care, banyak loh yang peduli sama kamu. Dan kita lihat untuk di kartu keempatnya ada kartu Death, ya, adanya akhir yang akan membawa awal. Ya, kamu yang mengalami kekalahan, kamu yang mengalami satu hal yang membuat kamu stuck gitu loh dalam keadaan. Setelah kamu berpikir dengan jernih, ya, kamu seperti melihat suatu peluang untuk kamu mengakhiri, ya, peluang untuk kamu mengakhiri sesuatu hal yang membuat kamu stuck gitu, ya. Kamu mengulang kembali apa yang tadinya mungkin sempat gagal. Kamu mengulang kembali segala sesuatunya dari awal kembali. Dan di sini kamu benar-benar fokus, kamu benar-benar berhati-hati dalam setiap langkah, dalam setiap apapun yang kamu jalani. Dan di sini kamu menciptakan banyaknya perubahan, ya, perubahan yang sangat luar biasa. Kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, sembari kamu berjuang, kamu sembari berdoa. Di sini kamu sudahi hal-hal yang membuat kamu tidak berdaya gitu loh, ya, sehingga ya ada hal yang akan mengejutkan dan buat kamu shock untuk hasil yang kamu terima, untuk hasil yang kamu dapatkan. Ternyata ini benar-benar memuaskan kamu, ini benar-benar di luar dari prediksinya kamu. Kamu membayar kekalahan yang dulunya pernah kamu rasakan di sini. Dan kita lihat untuk di kartu kelimanya ada Three of Cups, ya. Adanya emosi senang, adanya kebahagiaan. Ya, mungkin kerjasama yang kamu jalani bersama teman kamu, sama sahabat kamu di sini mendapatkan hasil yang memang benar-benar sangat memuaskan, sehingga kalian menciptakan mungkin
pesta, ya kan, pesta dari keberhasilan yang kalian raih, pesta dari keberhasilan yang kalian dapatkan. Kalian benar-benar bersenang-senang, kalian benar-benar seperti merayakan kesuksesan yang kalian dapatkan. Ini adalah satu tanda rasa syukur kamu, dan kamu juga lebih berbagi kepada mereka yang mungkin membutuhkan bantuan kamu di sini. Dan kita coba lihat ya untuk di kartu oracle cards-nya. Kembali fokus resapi dan hayati. Jika readingan ini belum membaca energinya kamu, jangan dipaksakan ya, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu, karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan untuk setiap langkah, setiap tindakan ya. Oke, fokus resapi dan hayati. Kita lihat untuk di kartu pertamanya di sini sudah ada joy ya. Untuk di kartu keduanya sudah ada balance, dan di kartu ketiganya ada a note. Oke, kita lihat nih apa yang terbaca untuk di ketiga kartu oracle cards ini ya, yang akan mengejutkan dan buat kamu shock di 3 hari ke depan ya. Di kartu pertama ini aku lebih ngelihatnya seperti kamu akan ngejalanin hidup kamu ya dengan rasa yang penuh sukacita ya. Apapun ujian, apapun cobaan, ataupun keberkahan yang hadir dan datang di dalam kehidupan kamu ya, kamu nikmatin itu semua dengan penuh sukacita. Kamu tidak akan seperti terlalu banyak ngeluh, terlalu banyak nuntut, terlalu banyak drama di dalam kehidupan kamu. Kamu menakarkan ya diri kamu dan menempatkan kehidupan kamu kepada sesuatu yang tepat gitu loh. Ya, semoga kamu bisa mengejar apa yang membuat kamu bersemangat ya. Semoga kamu di sini bisa mewujudkan setiap keinginan dan harapan kamu, entah itu dalam cita-cita, keinginan, ataupun sebuah harapan yang luar biasa ya. Dan untuk di kartu keduanya, aku ngelihatnya di sini ya, kamu akan menjaga sebuah keseimbangan untuk di 3 hari ke depan. Kamu menjaga keseimbangan dalam finansial, dimana di sini ya kamu tidak ingin seperti finansialnya kamu yang saat ini sedang stabil, sedang aman, terus kamu terlalu berfoya-foya dalam mengeluarkan uang, ya kan? Terlalu mengikuti gaya hidup orang di luar sana, ya nggak usah. Ya terserah mereka mau seperti apa. Ya, kamu yang bukan pewaris tapi kamu perintis, ya kamu harus menjaga sebuah keseimbangan dalam finansial ya. Terkadang kita nggak tahu nih ya, saat ini mungkin kita boleh stabil, saat ini boleh kita ngerasain hidup kita aman dan damai ya, kita nggak tahu sampai kapan ini. Jadi ya selagi kamu bisa seimbang ya kan, ngejaga uang masuk uang keluarnya, ya kamu akan aman dan tenang ya. Semoga kamu menemukan keseimbangan dalam hal apapun, dalam kehidupan apapun, dalam sesuatu hal apapun di dalam hidupnya kamu ya. Dan kita coba lihat yang mengejutkan dan buat kamu shock di 3 hari ke depan di sini apa. Di kartu terakhirnya aku ngelihat semoga kamu menjadi diri kamu yang sebenarnya, karena di sini ada seseorang yang mencoba untuk hadir dan datang di dalam kehidupan kamu, seseorang yang tidak pernah kamu sangka dan tidak pernah kamu duga kehadirannya. Ya, kita nggak tahu nih hadirnya penuh dengan kebaikan, energi baik atau energi negatif. Yang jelas di sini kamu harus lebih berhati-hati. Yang dulunya mungkin cuek, yang dulunya nggak peduli sama kamu, tiba-tiba hadir dan datang, ya berarti memiliki tujuan dan maksud tertentu ya kan. Yang jelas di sini harus lebih fokus dan waspada. Ya, kamu gak harus ngerubah diri kamu menjadi orang lain ya, untuk menjadi sesuatu hal yang luar biasa di dalam hidup kamu, itu gak perlu. Oke, aku rasa demikian ya untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Jangan lupa selalu dukung channel aku di Shakira Filneria dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan untuk notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih yang udah nonton video hingga akhir. Semoga bermanfaat ya, dan semoga resonate. Bye-bye.